Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah percintaanmu di 2025 ya. Kira-kira bagaimana ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar, ataupun juga di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini saya sudah kocok kartunya. Di sini kita pick a card ya. Silahkan kamu pilih. Saya bagi dua aja. Ada dua pile di mana kamu yang menentukan, tetapi ini cuman prediksi ya. Kalau bagusnya diaminkan, buruknya dijadikan pelajaran supaya jangan itu terjadi ya. Ataupun kalau itu nanti terjadi, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Untuk percintaanmu di 2025, kamu yang memilih ya. Silahkan pilih pile pertama atau pile kedua, karena nasibmu ditentukan dari pilihanmu sendiri ya. Tuhan hanya mengizinkan atau tidaknya, baik pilihanmu dan tidaknya, itu tugas Tuhan ya. Tetapi pilihan adalah di tanganmu sendiri ya. Jadi kalau kamu pilihanmu salah, ya semesta akan melindungimu dengan cara ya pokoknya intinya dengan cara semesta supaya kamu lebih baik ya, karena pilihanmu salah gitu. Tetapi kalau pilihanmu benar, semesta akan mendukung. Nah itu ya, jadi semua itu pilihan. Sekarang kita lihat pilihanmu ya, apakah di pile pertama ataukah pile kedua. Kalau terlalu cepat ya, kamu pause dulu, pilih satu, pile pertama atau pile kedua. Setelah itu baru kamu bisa melanjutkan mendengarkan readingannya. Dan maaf agak berisik ya, semoga suara saya tetap bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, saya langsung aja mulai dari pile pertama, saya sisihkan pile keduanya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Oke ya, maaf berisik ya. Di rumah lagi ramai seperti biasanya ya. Maaf kalau membuat kalian tidak nyaman ya. Oke, di sini saya ambil random 5 kartu. 1 2 3 4 5. Kita lihat apa yang akan terjadi untuk kalian di pile pertama. Saya doakan dulu yang terbaik buat kamu yang memilih pile pertama ya. Supaya kehidupan percintaanmu ke depan baik, dipenuhi cinta kasih, kedamaian, ketulusan, dan kebahagiaan. Oke. Kita lihat di kartu pertamanya, di sini ada Ace of Swords. Saya merasakan di sini nanti kalian akan lebih berpikir secara logika tentang cinta. Jadi mungkin kamu yang terlalu berperasaan, baper-baperan, di 2025 kamu akan memakai logikamu ya. Kamu akan lebih melihat dari sudut pandang yang berbeda, di mana ya pakai logika. Ya dulu mungkin kamu pakai perasaan, sekarang pakai logika. Ada beberapa yang saya lihat di sini akan melepaskan orang-orang yang menurut kamu, oke saya sayang kamu, tapi kalau kamu tidak menyayangiku, ya sudah, saya berusaha untuk yang terbaik untuk kita berdua, saya mengikhlaskanmu. Ini pun juga ada beberapa dari kalian yang mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua dan lain-lain ya, yang mungkin tidak sevibrasi, tidak sejalan
dan akhirnya kamu melepaskan walaupun memang kamu sayang. Tuh di sini ada perpisahan. Ya, tetapi perpisahan yang baik ya. Tadi kan saya bilang ya, bicara tentang logika ya. Kalau kamu melepaskan berarti kamu mau menerima orang baru ya, di mana orang yang betul-betul menyayangimu, di mana kamu melepaskan orang-orang yang tidak mencintaimu dan menyambut orang-orang yang baru yang mana dia mencintaimu. Nih ada perjalanan, jangan takut ya, perjalanan cintamu akan baik-baik saja. Saya lihat nanti orang-orang di sekelilingmu akan mendukungmu, mensupportmu ya, dimana kamu akan berubah menjadi sosok yang baru, sosok karakter yang baru, dimana sosok pekerja keras ya. Cinta itu nomor 2, karena tadi saya bilang ya, kamu akan lebih berpikir secara logika. Cinta itu nomor 2. Saya lihat untuk kalian yang di pile pertama ini adalah karir ya, mengutamakan karir dan duit. Jadi cinta itu adalah paling utama tuh duit dulu ya. Saya bahagia dulu baru saya bisa membahagiakan pasanganku. Nah ini pemikiran kamu yang positif ya, dimana akan berusaha membahagiakan diri sebelum membahagiakan orang lain. Dimana dulu kamu berpikir bahwa saya harus membahagiakan orang lain, dan akhirnya nanti ke depan saya harus bisa dibahagiakan dia juga. Oh no, sekarang kamu akan lebih logika, dimana kamu tidak mengharapkan siapapun membahagiakanmu, tetapi kamu akan membahagiakan dirimu sendiri. Kamu akan memberikan cinta. Orang mau balas cinta ya sudah terserah, terima kasih. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Saya tidak mengharapkan, tetapi saya akan berusaha untuk membahagiakan diriku sendiri. Nah ini pikiran positif kamu ya. Di 2025 kita lihat lagi, ada akan datang tuh kan, tadi saya bilang kamu berani untuk melepaskan orang lama yang mana yang mungkin kamu sayang, cinta, tetapi dia tidak membalaskan itu ya, dan akhirnya dia menderita. Menurutmu juga kamu menderita ya, dibandingkan menderita sama-sama menderita, lebih baik melepaskan dan mendapat atau mencari kebahagiaan masing-masing ya. Nah ini ya, saya lihat kamu kalau yang jomblo ya akan mendapatkan orang baru ya, pasangan baru ya. Nah ini hati-hati juga, karena ada beberapa yang oke, saya melepaskan, tetapi melepaskan dalam tanda kutip masih ada yang mengambang juga. Macam contoh sudah tidak bersama ya, bahasanya bercerai tapi belum bercerai resmi negara, tetapi sudah punya pasangan lain, pacar juga gitu ya. Nah ini berbahaya ya, maksudnya kamu harus betul-betul 100% membebaskan dirimu ya. Jadi betul-betul kamu sudah free ya, sudah sudah bebas lah bahasanya gitu ya. Ya pokoknya intinya kamu tidak punya ikatan, karena di sini ada yang masih punya ikatan. Walaupun hati sudah tidak terikat, tetapi status masih terikat, tapi sudah punya pacar sana, punya pacar sini. Wah ini repot nih ya, nanti bisa jadi beban pikiran. Di sini semesta mau sampaikan akan datang orang yang bisa membahagiakanmu. Kalau kamu jomblo di pile pertama, kamu akan tidak jomblo lagi. Kalau kamu sekarang kondisinya mungkin berpasangan, ada beberapa kemungkinan yang akan berpisah. Nah ini tapi jangan khawatir ya, karena semesta mau yang terbaik untukmu. Mungkin dengan perpisahan itu kamu bisa banyak belajar tentang arti makna cinta ya. Dan terakhir di sini jangan pernah ada penyesalan ya, karena saya lihat di sini kamu masih ada trauma dan luka batin di masa lalu, sehingga terkadang juga orang-orang yang datang ke dalam hidupmu itu kamu kayak macam masih ragu. Jangan sampai karakternya sama si A, sama si B, sama si C ya, mantan-mantan kamu dulu. Nah ini jadi di 2025 kamu lebih banyak berhati-hati untuk memilih orang ya. Tetapi tadi kalau sudah oke, sudah pas ya, kamu akan mendapatkan orang-orang baik. Ini pun orang-orang yang datang kepada kamu nih bukan hanya sekedar pasangan ya. Artinya circle-circle kamu tuh akan berubah. Kamu mendapatkan orang-orang yang memang betul-betul mencintaimu, baik dari sahabat, keluarga ya. Dan kamu gak terlalu baper ya. Kamu gak terlalu baper, walaupun mungkin kondisinya memang kamu ada beberapa yang merasa aduh saya kok begini kehidupan ya, tetapi kamu tetap berusaha ikhlas menerima takdirmu ya. Jadi 2025 yang jomblo saya lihat akan mendapatkan pasangan untuk file pertama ya. Kamu akan lebih berfokus pada uang ya dan karirmu ketimbang cinta. Kamu melepaskan orang-orang di masa lalu, berdamai dengan dirimu sendiri ya. Dan di sini saya lihat ada yang akan lamaran ya. Akan ada lamaran
ya, ataupun mungkin bertemu ya, mungkin LDR akhirnya dia bertemu ya di 2025, yang mungkin nggak bisa ketemu di 2024 akhirnya bisa bertemu di 2025, entah dia ambil cuti, entah dia pulang kampung melamarmu, atau ya ini kalau seandainya kamu dengan pasanganmu saat ini ya lagi sudah suami istri gitu ya, eh, tapi dia tugas ya karir di tempat lain, di kota lain, di negara lain, mungkin kemungkinan akan kembali ke rumah pulang kampung gitu, ataupun mungkin kondisinya kalian masih berpacaran LDR dan akhirnya di 2025 bisa ketemu. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan kondisimu, karena ini kan energi general, energi banyak orang ya, tidak 100% energimu, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Yang pastinya di 2025 kamu akan lebih baik ya, lebih artinya gini, kamu berbuat baik kepada orang lain ya, dan akhirnya semesta memberikan kebaikan-kebaikan itu datang padamu, entah dalam bentuk cinta pasangan, dalam bentuk cinta persahabatan, walaupun dalam percintaan, ini cinta ini bukan berarti cinta untuk ini aja ya, untuk pasangan saja ya, tapi kasih sayang lah bahasanya seperti gitu. Dimana 2025 kamu akan mendapatkan full kasih sayang, full tangki kasih sayang, terutama kasih sayang dari dirimu sendiri. Gitu ya, selamat ya buat kamu di 2025 ya. Semoga ke depan bahagia, happy, enjoy ya, jangan pusing ya. Jodoh itu kamu sudah punya ya, tinggal kamu mau menerima tidak. Nah itu ya, fokus pada dirimu dulu, kebahagiaanmu yang tadi ya bagus, dan pasti kamu akan dikelilingi orang-orang yang bahagia, karena apa yang ada di hatimu itu pancaran dari dunia nyatamu. Jadi berfokus pada hati yang baik ya, supaya dunia nyatamu juga sama sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oke, semoga resonate untuk pile pertama ya. Kita ke pile kedua. Oke, saya ambil pile kedua, berikan energimu untuk kalian yang memilih pile kedua. Bagaimana percintaanmu di 2025? Saya ambil random 5 kartu, 1 2 3 4 5. Oke, yang memilih pile kedua ya, saya doakan untuk kalian ya, yang memilih pile kedua di 2025, percintaanmu bahagia, percintaanmu bisa membuatmu tenang. Ini kok energinya kayak banyak luka batin ya, saya rasakan di pile kedua, sakit hati, emosional ya. Saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan cinta sejati dan kedamaian. Kita lihat ya, apa yang akan terjadi dengan percintaanmu pile kedua ya, kalian yang memilih pile kedua di 2025. Kita lihat di pile kedua ini, kartu pertama The Chariot. Wow, saya lihat ada yang mengagumimu ya. Ini bisa juga kamu akan mengagumi seseorang, energinya bisa terbolak-terbalik ya, tetapi belum berani untuk ungkapkan cinta ya, masih takut, masih ragu. Tadi kan saya bilang energinya nih ada luka batin ya, jadi masih ragu-ragu. Di pile pertama sudah siap menerima cinta baru, di pile kedua kok masih ragu ya. Hanya bisa memandangmu dari jauh, hanya bisa ya bagaimana ya, bingung juga ya menjelaskannya tuh, karena di sini ada the strike bermuka dua, seolah-olah baik-baik saja padahal tidak ya. Masih banyak luka batin yang oke, saya move on tapi saya nggak bisa ya, saya sudah tersakiti dari dirimu ya, banyak keraguan, padahal ada yang mau datang loh ya, ada yang mau datang. Ada juga orang-orang walaupun bukan pasangan ya, mungkin orang-orang di sekeliling keluarga, sahabat, tetapi kamu kayak menutup diri ya. Makanya energinya di sini kayak macam energinya tertutup ya untuk masalah cinta ya. Saya lihat di sini kamu orangnya kayak macam keras, terus juga memaksakan diri gitu, terlalu membuat dirimu kayak terbebani karena ego ya. Kamu merasa baik-baik saja padahal hatimu terluka tuh.
Ya, saya lihat di sini di 2025 kalau kamu sudah mempunyai pasangan, kamu kayak macam merasa kok pasangannya cuma status doang ya, kok nggak ada ini ya, nggak ada cinta sejati, cinta tulus gitu yang benar-benar membuat saya happy, nyaman, kok bikin tambah pusing, tambah ruwet, tambah mumet ya. Di 2025 kok tambah bikin stres nih. Ada pasangan malah tambah stres ya. Nggak ada pasangan, trauma dengan luka batin, ingat-ingat yang masa lalu yang menyakiti, tersakiti ya. Ada pasangan, tersakiti lagi dari pasangan, pusing ya, cemburu-cemburuan, terus beradu argumen ya. Waduh, ini bagaimana nih ya. Di 2025 kalian yang memilih file kedua ya, bingung, stres, ada beberapa yang ingin melepaskan tapi nggak bisa, mungkin pengaruh anak, pengaruh ya pasangannya belum ingin melepaskan, ataupun ya pengaruh keluarga besar, artinya ya sudah begitu-begitu aja, jangan 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 pisah gitu-gitu aja ya, padahal udah nggak nyaman, udah nggak srek gitu ya, tetapi nggak bisa berpisah. Ini ada yang niat seperti gitu. Saya sudah di kehidupan toksik, saya ingin berpisah tapi kok nggak bisa ya. Jadi masih ada dalam circle toksik ya, hubungan yang hanya bisa menyakiti dan terlihat baik-baik saja padahal sebenarnya sangat-sangat ya menyakiti hati. Di sini ada penantian ya, kalau kamu mungkin masih masih jomblo, kapan ya saya punya pacar ya. Bagaimana kamu mau punya pacar, orangnya datang tapi dia ragu, takut karena kamu nggak memberikan izin untuk dia datang masuk dalam hidupmu. Gimana sih? Ya, kamu menanti tetapi tidak mau membuka hati. Ibaratkan gini, kamu menunggu orang yang datang ya, bertamu di rumahmu tapi kamu nggak membuka pintu rumahmu. Jadi orang datang lewat pagar, lihat oh pagarnya tertutup. Ini satu kode bahwa orang yang mempunyai rumah ini nggak ada di rumah, ataukah dia pun mau istirahat. Kalau seandainya dia di rumah, berarti dia istirahat. Kenapa? Karena kodenya yaitu pintunya tertutup. Nah ini sama, kamu orangnya cuek, terus agak sedikit kayak apa ya, nggak manja ya. Padahal kalau mempunyai pasangan harus manja, walaupun laki-laki, walaupun perempuan. Ya jangan kan laki-laki gitu, perempuan apa? Jangan kan perempuan, laki-laki juga harus manja. Jangan tegas-tegas kalau berpasangan. Nanti takut ya, pasangannya takut ya, atau membosankan. Jadi harus punya seni gitu. Jadi kalau mungkin kamu di karir ya kamu tegas-tegas ya nggak jadi masalah, itu tempatnya gitu kan. Tetapi kalau dalam percintaan ya jangan seperti kita kerja ya. Kalau kita berpacaran kita harus manja, walaupun kamu seorang orang laki-laki harus manja kepada pasangan, pasangan juga harus manja, wanitanya juga bermesraan gitu, bahasanya manja lah ya, dimanapun ya. Jangan kamu strong. Nah ini orangnya strong, kenapa? Karena macam masih kurang pede lah, saya kayaknya kurang di sini lah, membanding-bandingkan dirimu dengan diri orang lain ya, dimana kamu mempunyai kekurangan, kamu membandingkan dengan kelebihan orang. Ya jangan dong, kamu punya kelebihan sendiri ya. Ini juga ada sakit hati mungkin dicampakkan ya, jadi kamu belum berdamai, akhirnya berdamai dengan dirimu sendiri, masih ada trauma itu, akhirnya kamu kayak macam udah deh, laki-laki semua sama, udah deh perempuan semua sama. Itu pola pikir kamu. Di 2025 nanti kamu lebih ingin sendiri ya, ketenangan, kedamaian. Saya lihat di sini 2025 kamu masih ada yang membuka hati, tetapi akhirnya karena setengah-setengah, yang tadi saya bilang belum bersih, belum berdamai dengan luka batin, akhirnya putus lagi. Ya, putus lagi. Jadi kalian yang memilih file kedua, saya lihat lebih fokus pada kerja, lebih fokus pada kebahagiaan diri sendiri di 2025 ya. Ada yang menyukaimu tetapi kayak macam kamu kayak macam udah deh, saya untuk saat ini saya sendiri dulu, ataupun kita berteman aja dulu sambil mempelajari karakter satu sama lain. Saya nggak mau mempunyai hubungan yang spesial karena takutnya nanti malah membebani. Saya mau lihat dulu dari hubungan pertemanan, kalau srek nyaman baru saya bisa menerima cinta, tetapi kalau tidak ya sudah, kita tetap bisa bersahabat. Nah ini, jadi kamu nggak buru-buru untuk mengambil keputusan untuk dibilangnya nggak buru-buru mengambil keputusan untuk menerima cinta orang ini ya, karena tadi kamu masih ingin sendiri ya, happy sendiri walaupun mungkin sepi gitu. Kalau sudah mempunyai pasangan ya kamu akan oke, saya walaupun memang saya sudah tidak romantis dengan kamu,
ya sudah, nggak apa-apa ya, kita jalani aja dengan kehidupan model begini. Jadi kalau mau dibilang hambar ya hambar aja, sudah nggak apa-apa, yang penting terlihat baik-baik saja ya. Walaupun kita tidak bahagia. Tapi ini mungkin menurut kamu ada sisi dari sisi apa kalau dibilang kesabaran ya, dari sisi ketulusan, dan ya artinya dari sisi emosional juga, secara psikologi, tidak mau dibilang gagal dalam pernikahan, dalam hubungan ya. Pokoknya terlihat baik-baik saja, walaupun sebenarnya di dalamnya nggak baik-baik saja, tetapi kamu tetap berusaha yang terbaik untuk memperlihatkan bahwa kami keluarga bahagia. Tapi bukan berarti semuanya ya, ada juga yang bahagia ya. Tetapi untuk pile kedua di sini kalau kelihat di luar, orang lihat itu ya, wah ini keluarga bahagia. Tetapi sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga itu betul-betul kayak macam lo gue ya. Jadi ya sudah gitu. Saya sudah mengerti kamu sudah mengerti aku, nggak usah kita berdebat lagi, udah cukup ya. Sudah cukup berdebatnya. Jadi untuk kalian berpasangan, saya lihat lebih ke anak-anak aja sih ya, dengan keluarga, dan ya menjalani aktivitas seperti biasa gitu ya. Jadi untuk percintaan di 2025 untuk pile kedua, ya lebih sabar ya, lebih ingin menikmati kebahagiaan tanpa mau pusing-pusing orang datang membahagiakanku. Oke, tidak juga tidak apa-apa ya. Lebih ingin jomblo aja sih, karena saya lihat di sini banyak yang akan contoh ya, dia membuka hati, pacaran 2-3 bulan udah putus lagi, begitu lagi, sudah deh, dibandingkan putus nyambung udah stop dulu ya, saya mau sendiri dulu. Nah itu ya, dan lebih fokus pada karir, karena duit yang paling utama. Hampir mirip file pertama ya, duit. Jadi kamu berkarya, bekerja ya, berfokus pada karir seperti gitu. Jadi itu yang saya lihat ya untuk kalian di file pertama dan kedua dari energi kalian, dimana percintaan di 2025 nanti. Semoga resonate ya, dan ambil positifnya, negatifnya dibuang jauh-jauh ya. Ambil saja yang positifnya, dan ya banyak doa, banyak bersedekah juga ya, supaya hidupmu ke depan lebih baik dan menyenangkan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.